Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Saleh Basir, pada channel ini ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkunjung di channel kami. Kami namai Investor Soleh Kaya Dermawan. Ini adalah doa buat kita semuanya. Kita menjadi investor yang soleh, kaya, dan mau berbagi kepada sesama yang membutuhkan ya. Kami sampaikan bahwa saham syariah adalah instrumen investasi tercepat dan terbaik untuk meningkatkan aset likuid Anda. Sebelumnya perkenalkan, saya pengalaman di Bursa Efek Indonesia ya tahun 2001 ya. Waktu itu masih Bursa Efek Jakarta ya. Dan saya kemudian menuliskan pengalaman tadi dalam sebuah buku Aksi Korporasi yang diterbitkan oleh Salim Bampat ya. Mungkin bagi teman-teman yang mau membaca buku saya bisa membeli di toko-toko online yang ada di pasar ya, yaitu di Tokopedia dan di Shopee dan sebagainya ya. Silahkan. Ini membahas mengenai berbagai aksi korporasi yang bisa dilakukan oleh emiten dan bagaimana pengaruhnya terhadap harga saham. Ya, ini sebagai bukti bahwa saham adalah instrumen terbaik ya. Kami bisa mendapatkan gain antara puluhan persen ya, 20% ya, 25% sampai 155% ya. Contoh Kimia Farma kami mendapatkan gain 155% dalam waktu kurang lebih 3 bulan ya. Kemudian Adikarya, Energi ya kurang lebih 25% ya. Ini adalah contoh dalam hal investasi saham itu adalah memang investasi yang terbaik ya. Ya, contoh dalam 1-3 hari juga bisa mendapatkan gain antara 5% sampai 14% ya. Contoh BRIS ya, tanggal 1 Februari kemarin kami jual di harga 2.800, untung 14%. Kemudian GJTL ya, tanggal 5 Februari kami jual di 865, untung 10%, kami beli 2 hari yang lalu ya, 785 ya. Artinya cukup menarik untuk investasi di saham syariah ya. Namun jangan lupa juga ada resikonya ya. Di saham maka kita harus berhati-hati dan menganalisis dari semua aspek ya. Jika teman-teman dan Bapak Ibu ingin bergabung di klub saham syariah, bisa kami persilakan ya untuk bagaimana cara memilih saham syariah yang terbaik ya. Manfaat dari member club yang kami adakan ya, pertama akan mendapatkan training dan webinar tiap Ahad malam pukul 20 via Zoom ya untuk mendapatkan update ya saham-saham syariah pilihan yang bisa diperhatikan untuk 1 minggu ke depan ya. Kemudian kami memberikan edukasi dan lewat WA group ya untuk bagaimana saham-saham syariah yang barangkali bisa diperhatikan pada saat itu ya, pada hari tersebut. Kemudian kami juga memberikan edukasi jangan sampai member kami terjebak di saham-saham gorengan ya, atau sekarang istilahnya di pom-pom ya. Jadi hati-hati juga di saham ada resikonya, sehingga kita harus menganalisis dari sisi berbagai hal ya, teknikal, fundamental maupun aksi korporasi. Berikutnya yang penting juga ya, kami memberikan bantuan hukum ya secara cuma-cuma kepada member klub kami yang barangkali menginginkan adanya perlindungan hukum ya. Kalau terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain yang merugikan anggota klub daripada saham syariah ini ya. Jadi silahkan bisa bergabung di member kami, dan untuk mendapatkan bisa bergabung bisa mengisi formulir yang ada di bawah di deskripsi ya. Kami sampaikan disclaimer on bahwa video ini bukan dimaksudkan untuk mengajak untuk menjual atau membeli suatu saham, namun adalah edukasi dan bagaimana pemahaman yang baik ya dalam memilih saham-saham syariah ya. Semua tanggung jawab daripada keputusan jual beli saham adalah tanggung jawab daripada investor sendiri. Silahkan subscribe, like, and share video ini untuk terus mendapatkan update dari video yang kami bagikan ya. Silahkan bisa mengikuti video atau analisis saham berikut. Terima kasih. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai private placement ya.
ya atau webinar private placement yang akan kami adakan nanti tanggal 14 Februari 2021 ya, insya Allah. Eh, ya silakan bagi teman-teman sobat saham syariah yang mengunjungi channel ini ya, yang berminat untuk mengikuti webinar ya. Ini kami berikan gratis untuk member kami ya, member klub saham syariah Pratama ya. Jadi ya, jika Anda berminat bisa mendaftar sebagai member klub dan mendapatkan gratis daripada webinar ini, private placement ya. Apa itu private placement? Yaitu biasa disebut dengan ya penambahan modal tanpa HMETD ya. Jadi barangkali teman-teman sudah terbiasa mendengar red issue ya. Nah, mungkin red issue barangkali lebih sering dilaksanakan oleh emiten ya. Nah, kalau red issue itu adalah penambahan modal dengan HMETD, sedangkan private placement itu penambahan modal tanpa HMETD ya. Jadi beda ya. Red issue artinya ketika emiten menambah modal, mengeluarkan saham baru kepada pemegang saham baru, maka dia harus menawarkan hak itu kepada pemegang saham lama dulu yang kita sebut sebagai right atau HMETD tadi ya. Nah, sedangkan private placement di sini kebalikannya ya, artinya dia akan menerbitkan saham baru kepada investor baru atau investor strategik ya. Tapi tanpa ditawarkan dulu kepada pemegang saham lama ya. Jadi langsung ditawarkan atau diberikan kepada pihak tertentu atau investor strategik ya. Ini bisa digunakan untuk beberapa hal. Pertama untuk meningkatkan modalnya ya, maksimum 10% dalam 2 tahun, atau bisa digunakan untuk restrukturisasi hutang ya. Artinya si kreditur dia dibayar dengan cara menerbitkan saham ini ya. Jadi kreditur tidak usah dibayar dalam bentuk cash, tetapi karena ini memang perusahaan lagi kesulitan ya, emiten sedang kesulitan, maka si kreditur diberikan pembayaran dalam bentuk saham ya. Nah, ini yang menarik ya, karena terkait dengan harga saham emiten di pasar gitu. Nah, disinilah muncul istilahnya debt to equity swap ya, artinya perubahan dari hutang menjadi equity atau perubahan dari hutang menjadi ekuitas atau saham tadi. Jadi pertukaran antara hutang dan saham ya. Nah, ini tadi bisa digunakan untuk perbaikan struktur keuangan dari emiten ya. Mungkin selama ini hutangnya terlalu besar sehingga mengakibatkan beban keuangan yang cukup besar dan hampir kolaps ya. Perusahaannya hampir ya, karena hutangnya cukup besar tadi, tidak bisa bayar hutang, maka dia terpaksa untuk membayar hutangnya dengan menerbitkan saham baru kepada krediturnya. Nah, ini yang namun di satu sisi memang emitennya sudah cukup ya, karena tadi ya kinerja memburuk karena hutangnya terlalu besar. Namun ada peluang juga bahwa dengan dibayarnya hutang tadi menjadi saham, artinya hutangnya jadi berkurang jauh, kemudian sahamnya bertambah ya. Memang ada dilusi, ada penurunan kepemilikan di investor yang lama ya. Namun tentunya karena adanya penurunan hutang itu bisa mengakibatkan kedepannya mungkin jangka menengah panjang nih emiten menjadi sehat kembali. Jadi semacam diobatin gitu ya. Artinya hutangnya diturunkan dengan menerbitkan saham, kemudian dengan adanya penurunan hutang itu mengakibatkan perusahaan lebih sehat dan bisa bertumbuh untuk kedepannya gitu ya. Nah, ada 3 saham atau 3 emiten yang akan melakukan private placement, yaitu Dewa, kemudian Behit, dan Taksi. Ya, ini ya memang kalau kelihatannya memang kinerjanya kurang bagus ya. Namun di satu sisi ada beberapa hal yang perlu kita cermati di Dewa misalnya gitu ya. Di samping private placement, dia juga berencana dengan private placement itu akan mengakuisisi perusahaan tambang emas. Nah, ini yang menarik ya, Dewa. Kemudian Behit juga ada rencana private placement dengan harga penukarannya cukup tinggi ya, jadi dibandingkan harga pasar sekarang. Dan Taksi juga demikian ya, walaupun sudah mau kolaps gitu ya, tapi investornya atau krediturnya
mau dibayar dengan menerbitkan saham. Nah, ini yang ada potensi gain ya, ada potensi gain di saham ini ya, tetapi mungkin ada apa namanya, ada resikonya juga ya, ada resiko bahwa sahamnya tidak banyak bergerak, iya ada, tapi dengan seiring waktu nanti ya, dengan adanya perbaikan keuangan tadi, jika ini membaik, kemudian itu bisa melejit harganya juga ya. Jadi ada high risk high gain lah ya, ada potensi profit besar, tapi juga mengandung resiko yang cukup besar ya. Jadi ya ini peluang sekaligus tantangan ya buat investor ya, terkait dengan saham-saham yang mengadakan private placement ya. Baik, kalau teman-teman yang tertarik terkait dengan 3 saham ini yang mau kita bahas ya, bisa apa namanya, mendaftar sebagai member club, dan kami berikan gratis untuk webinarnya rencana tanggal 14 Februari pukul 20 malam ya. Jadi 20 web kita bisa mendiskusikan terkait dengan 3 saham ini ya. Demikian Sobat Saham Syariah, semoga bermanfaat ya. Salam profit dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.